Pertarungan politik di Provinsi Jawa Timur yang identik dengan suara Nahdlatul Ulama kembali memanas jelang kontestasi pemilu 2024. Ini menyusul pernyataan tegas Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang resmi mendukung Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Bahkan Hovifah mengaku siap masuk dalam jajaran tim kampanye nasional Prabowo Gibran serta jadi juru kampanye nasional. Saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas. Saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Itu kawan-kawan. Pernyataan Hovifah itu langsung direspons Cawapres nomor urut 2 yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Muhaimin tetap optimistis akan memenangkan suara di Jawa Timur meskipun Hovifah tak dukung Amin di Jawa Timur. Saat mendapatkan dukungan mantan Wapres Yusuf Kala di Surabaya, Jawa Timur kemarin, Muhaimin menyebut Hovifah dan PKB memang selalu tidak sejalan sejak pemilu 2019. Bahkan pemilu 2019 kan di Jawa Timur beda Hovifah sama PKB. Jadi bukan hal baru. PKB kan dukung yang lain dalam hal pilgub, tapi Hovifah juga tidak mendukung PKB di 2019. Artinya nggak mengaruh apa-apa. Optimis menang berarti di Jatim, Gus? Optimis PKB tetap unggul, suaranya terbanyak di Jawa Timur. Amin, amin. Dan itu daya tahannya kuat, sehingga tidak ada urusannya, itu hak demokrasi masing-masing. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya tak mau kalah. Ganjar mengklaim sosok cawapresnya Mahfud MD merupakan tokoh Jawa Timur yang akan membantu mendongkrak suara Ganjar Mahfud di Pilpres. Tentu optimismenya agak berbeda dengan Jateng, tapi Jatim itu salah satu provinsi kedua yang menjadi potensi suara Ganjar Mahfud. Dan Pak Mahfud kan dari sana. Maka rasanya Pak Mahfud akan lebih banyak nanti berkeliling di Jawa Timur. Dan saya hakul yakin karena ketokohan Pak Mahfud, performance Pak Mahfud, relasi Pak Mahfud dengan Jawa Timur sangat kuat sekali. Ya. Pulau Jawa merupakan wilayah paling potensial bagi kandidat di Pilpres 2024 untuk mendulang suara dengan 56% suara pemilih nasional. Dan Jawa Timur menjadi provinsi kedua yang menyumbangkan suara nasional tertinggi setelah Jawa Barat dengan 15,33% suara. Jika berkaca pada pemilu 2019, PDI Perjuangan memang menguasai suara Jawa Timur, mengalahkan suara PKB yang dikenal memiliki basis suara di Jawa Timur. Namun, kini 3 Capres-Cawapres di Pilpres 2024 memiliki peluang yang sama untuk bertarung di Jawa Timur, mengingat semua kandidat memiliki tokoh-tokoh yang berpengaruh kuat di Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana jadinya pertarungan politik di Jawa Timur, utamanya di kontestasi Pilpres 2024 usai Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ini menyatakan dukungannya sebagai bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran. Kita akan bahas bersama dengan analis komunikasi politik Universitas Erlangga, Pak Suko Widodo. Selamat sore, Pak Suko. Setelah melihat atau setelah adanya pernyataan dari seorang Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dan juga bagian dari NU, bagaimana Anda melihat peta politik Pilpres setelah ada pernyataan dari Hovifah? Ya, pertama, Madop, yang perlu dicatat dalam kekuatan elektoral pendukung masing-masing presiden, kalau rujukannya kekuatan partai politik, misalnya kita tahu bahwa PKB dan PDIP ini menempati urutan 1-2 yang jumlahnya sedikit. Tapi kelompok 2 yang didukung oleh Partai Gerindra dan Golkar kalau digabung juga relatif sama ketiganya. Artinya jika kita dukungan elektoral berdasarkan pilihan legislatif, sebetulnya kekuatannya relatif sama. Nah, keputusan Gubernur atau Hovifah Indar Parawansa ini memang berpotensi untuk merubah keadaan. Tetapi memang
hadirnya Bu Khofifah itu kan baru hari ini, baru kemarin yang menyatakan yang dimana kalau kita hitungannya pada komunikasi politik itu berjalan sesuai jadwal debat itu yang ketiga, keempat baru masuk gitu loh, tidak masuk dari awal. Di awal saya kira masing-masing sudah punya reinforcement dan dukungan masing-masing. Nah ini yang saya kira akan kita lihat seberapa dampaknya. Satu catatan yang menjadi penting bahwa Bu Khofifah ketua Muslimat ini saya kira pasti akan merubah situasi kekuatan yang ada yang selama ini sudah mapan dalam fungsi yang sama tadi yang saya sebut tadi. Seberapa besar perubahannya dan seberapa besar efeknya kepada peta politik untuk Pilpres nanti, Pak Suko? Ya tergantung ya, kalau karakter masyarakat masyarakat Jawa Timur sebagai pedesaan misalnya itu kan ketergantungan pada ketokohan yang dianut itu kan cukup besar. Berbeda masyarakat kota yang mungkin bergantung pada kekuatan digital, wacana di virtual gitu loh. Nah maka tergantung dari seberapa kuat kerja dari mereka yang ada di lapangan. Kita tahu bahwa Caimin dengan PKB-nya cukup solid di lapangan. Kemudian PDI juga di lapangan cukup solid misalnya. Nah tergantung daya dobrak dari pasukan Pak Prabowo yang kemudian didukung oleh Bu Khofifah ini apakah ketokohan juga pada level ke bawah diikuti. Nah sekali lagi bahwa sayangnya masuknya sudah di tengah-tengah, tentu tidak beda kalau Bu Khofifah masuknya di awal itu. Kembali lagi di situ ya. Sebenarnya kan suara Jatim ini jadi penting, suara Khofifah juga jadi penting kalau kita lihat sekarang ya untuk peta nanti peta Pilpres, peta elektoral begitu. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat setelah ada pernyataan dari Khofifah yang resmi mendukung kubu Prabowo Gibran, ini Ganjar Pranowo juga sudah menyatakan kalau juga tidak takut suara PDIP tergerus nanti di Jawa Timur karena PDIP juga yakin kan pasangannya Ganjar ini juga dari Jawa Timur, Pak Mahfud MD. Ya, saya Berapa kira realistis itu, Pak? Ya, Bu Khofifah kan 5 tahun terakhir ini kan sudah memimpin langsung dan kalau lihat riset-riset relasi antara gubernur Bu Khofifah kepada masyarakat itu cukup intens ya. Posisinya tingkat kepuasan dan sebagainya cukup tinggi sehingga relasi itu yang akan merubah keadaan karena kan komponennya bukan hanya partai tetapi misalnya ada Muslimat, ada Fatayat, ada pondok pesantren, dan Bu Khofifah juga dekat dengan misalnya kalangan perguruan tinggi, UMKM dan sebagainya. Nah, kalau ini bisa dimanfaatkan, saya kira ini bisa berubah ya. Sekali lagi meskipun saya juga belum lihat perkembangan kan baru 2 hari. Kalau Khofifah nanti turun dengan misalnya TKN yang sama-sama, saya kira memang bisa saya anggap bahwa ini berpotensi untuk mendorong perubahan yang lebih cepat pasangan nomor 2 untuk bisa mencapai angka yang cukup signifikan di dalam mempengaruhi masyarakat, saya kira. Oke, lumbung suara yang cukup besar untuk bisa diperebutkan di Pilpres 2024 ini. Bahkan seorang JK, mantan wakil presiden, ini turun langsung untuk tim Anies Mohaimin setelah resmi Khofifah memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran, kemudian dari tim Anies Mohaimin ini menurunkan seorang Yusuf Kala untuk nanti bisa merebut hati pemilih yang ada di Jawa Timur. Seberapa besar, seberapa penting posisi Jawa Timur di Pilpres kita ini? Ya, memang jumlahnya cukup besar ya, 31 juta pemilih dan 22% itu gengsi pemilih baru yang baru pengalaman. Nah, uniknya memang Jawa Timur itu berbeda dengan Jawa Barat yang relatif secara kultural sama, Sunda. Jawa Tengah juga relatif sama. Nah, Jawa Timur itu ada 6 subkultur. Ada kultur Madura, kultur Arek, Osing, Padalungan, kemudian Mataraman. Dan ini
kekuatan pengaruhnya beragam ya, macam-macam. Begitu banyak tokoh yang sifatnya klaster itu gitu loh. Nah, apakah kehadiran Bu Khofifah bisa menjangkau di situ? Sejauh yang saya ketahui memang Khofifah memiliki kedekatan dengan klaster itu. Jadi kuncinya pada kedekatan pada klaster, bukan Jawa Timur secara umum, sehingga memang kandidat jika akan memenangkan memang harus masuk dalam klaster itu. Ini yang berbeda dengan misalnya yang homogen ya secara kultural. Jawa Timur itu subkulturnya ada 6, itu pasti punya beda-beda dalam satu wilayah dan wilayah yang lain. Oke, di balik masing-masing Pak kandidat capres ini kan punya orang Jawa Timur ya masing-masing ya yang jadi orang di balik layarnya. Nah, menurut Anda dari masing-masing kandidat dari ketiganya mana yang paling kuat tokoh Jawa Timur yang ada di balik mereka masing-masing? Ya, kalau misalnya ngelihatnya, karena saya ini sama dengan komunikolog bersama Pak Effendi Ghazali dan kawan itu kan membuat buat riset yang kualitatif ya. Maka kita ngelihatnya adalah relasi yang sifatnya intensif. Pak Mahfud misalnya kita lihat bahwa sejak lulus SMA kemudian konsentrasinya tinggal di Jogja dan kemudian di Jakarta berkarir. Caimin sejak kecil di Jombang dan kemudian pindah ke Jogja kuliah dan kemudian beralih ke Jakarta. Nah kan tinggal siapa yang menunggu Jawa Timur itu. Dalam 5 tahun terakhir Bu Khofifah kan stay di sini, bahkan sebelumnya juga melakukan running dan memiliki organisasi pusatnya itu berasal dari Jawa Timur yaitu NU dengan muslimatnya ya anak pinaknya itu. Nah, saya kira itu pusatnya di situ, sehingga kalau Bu Khofifah menjadi epicentrum dari pengaruh memang juga masuk akal gitu. Saya kira kehadirannya pasti akan merubah keadaan. Kalau kemarin masih ragu-ragu, sekarang udah pasti otomatis energi untuk membangun relasi ini jauh lebih cepat dan lebih rekat saya kira. Tapi kalau yang punya komunikasi terbaik secara kultural yang dekat dengan rakyat Jawa Timur tetap Khofifah. Ya karena 5 tahun beliau punya punya secara tugas, punya kekuasaan, punya relasi, punya aktivitas yang total day to day selama 5 tahun. Keintensifan itu misalnya pada generasi muda bisa juga losing kan terhadap tokoh-tokoh yang lain gitu loh. Jadi kan istilahnya bukan siapa yang datang dan pergi, tapi siapa yang datang dan bertahan itu kan biasanya punya relasi yang bagus dan memang hasilnya riset cukup tinggi. Itu artinya bisa menjadi catatan untuk melihat bahwa betapa besarnya pengaruh Khofifah terhadap pendulangan suara dalam Pilpres ini. Siapa yang bertahan dan juga punya relasi ya, siapa yang bertahan dan juga punya relasi itu yang mungkin punya dampak nanti secara elektoral juga terhadap warga di Jawa Timur, terhadap Jawa Timur. Tapi kalau misalnya kita lihat seperti apa sih sebenarnya karakter tokoh yang diinginkan oleh warga Jawa Timur baik dari sisi kultural, kemudian dari sisi ideologi dan juga dari sisi ketokohan, Pak Suko? Ya kalau Jawa Timur itu kan istilahnya itu Jombang hijau abang, artinya kelompok nasionalis religius itu yang biasanya bisa bertahan di sini. Kalaupun toh masing-masing jalan itu berdampingan. Kalau kita lihat misalnya bagaimana kekuatan antara PDIP dan PKB, itu kan angkanya mirip-mirip ya. Jadi mereka merah dan hijau kan bersatu. Tetapi yang menjadi penting bahwa pasangan nomor 2 kan bukan hanya Gerindra tapi juga Golkar, sehingga melihatnya itu juga menjadi satu kesatuan. Tetapi entitasnya memang PDI dan PKB lebih bareng karena dalam satu organisasi. Kan pendukung utamanya begitu, dan pendukung pendukung Pak Prabowo itu kan pada tidak hanya Gerindra tapi juga ada Golkar yang kalau dijumlahkan relatif ya berimbang dengan yang paslon yang mendukung nomor 1 dan partai yang mendukung paslon nomor 3.
Oke, sebenarnya apa yang harus disiapkan sekarang Pak Suko melihat ya secara realistis begitu apa yang sudah terjadi setelah resmi ada dukungan dari seorang Hovifah Indar Parawansa Ketua Muslimat NU dan juga merupakan gubernur aktif gubernur dari Jawa Timur yang punya kedekatan dengan rakyat Jawa Timur. Apa yang harus dipersiapkan kandidat lain setelah ada pernyataan dari Hovifah Indar Parawansa ini? Riset yang kami lakukan di Universitas Erlangga itu bertahun-tahun memang relatif angkanya tidak jauh berubah antara 62% sampai 65%. Di Pusat Kajian Komunikasi saya neliti itu hampir 62 sampai 65% responden itu menghendaki bertemu dengan kandidat. Itu kunci pertama. Artinya relationship itu sangat menentukan daripada konten visi misinya gitu. Tradisi masyarakat misalnya silaturahmi seperti itu yang harus dikembangkan. Nah, misalnya kemarin Pak Ganjar dengan strategi yang Pak Mahfud dengan rebukan muncul itu menarik. Tapi apakah dalam jangka yang cukup pendek ini bisa memenuhi setiap pertemuan-pertemuan itu? Yang kedua adalah strategi dengan pendekatan kultural di mana pemuliaan pada tokoh ulama itu menjadi penting. Itu saya kira juga menjadi kunci. Jadi dua hal itu saya kira yang menentukan pengaruh terhadap elektabilitas yang akan menentukan di depan. Oke, kalau untuk ketokohan di Jawa Timur sebenarnya Pak Suko seberapa besar pengaruhnya ketokohan ini bagi warga Jawa Timur? Iya. Memang agak menurun ketika kemudian dalam 2 tahun terakhir ketika digitalisasi berkembang itu kan luar biasa ya. Kalau dulu misalnya satu tokoh bisa berpengaruh pada 30 orang, mungkin sekarang satu tokoh hanya 20 orang. Satu. Yang kedua adalah tipologi ketokohan. Misalnya di kalangan tapal kuda daerah timur itu posisi ulama sangat menentukan. Tapi di budaya arek yang sudah industri itu tokoh industri kapital itu menentukan. Tapi di kultur Mataram itu yang dia berasal dari kultur Pangreh Projo, Pamong itu para birokrat yang menentukan. Indikasi itu bisa kita lihat bagaimana bupati-bupati yang menjadi di kawasan barat itu adalah para birokrat. Jadi tipologi satu daerah. Karena itu tidak bisa pendekatannya bisa satu pola, harus dengan masing-masing klaster tuh melihatnya itu. Jadi tokoh yang menentukan adalah tokoh lokal di mana kultur itu meyakini karakter-karakternya. Oke, tokoh lokal yang mewakili karakternya dan juga kita akan lihat nanti seberapa panas nanti perebutan suara di Jawa Timur, apa strategi nanti yang digunakan dua kandidat lainnya Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD serta dari pasangan Anies Imin yang dua-duanya juga memang punya 2 orang ya tokoh yang dari Jawa Timur setelah adanya pernyataan resmi dari Hovifah Indar Parawansa yang menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Gibran. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Suko Widodo sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu sore hari ini dan sehat selalu Pak Suko. Salam.